Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hafdhal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah Kismis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah atas karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari yang begitu cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk sama-sama berada di majelis ini. Betapa anugerah, betapa kemuliaan yang patut untuk disyukuri. Nikmat Allah gerakkan kaki kita untuk bisa datang ke majelis ini. Nikmat. Berapa banyak kaki-kaki yang tidak sempat untuk singgah di tempat ini, tetapi mereka pergi ke tempat-tempat lain. Tetapi subhanallah, Allah gerakkan kaki kita untuk datang ke tempat ini. Ini satu kemuliaan yang patut untuk disyukuri. Oleh karenanya Allah kalau ingin memberikan petunjuk, menginginkan hambanya itu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, pasti Allah akan permudah langkah kakinya untuk menuju tempat-tempat yang mulia. Oleh karenanya pasang niat yang baik, dan kita bersyukur bahwasanya Majelis Al-Hakim Kismis selalu kita dituntun untuk selalu berdoa ketika berada di majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah, doa itu yang selalu kita panjatkan agar supaya Allah menerima segala amal ibadah kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal di dalam syariat kita ini, atau yang kita kenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengenal ada beberapa madhab. Madhab yang paling masyhur yang kita kenal adalah 4 madhab, yang masing-masing di antara kita mereka berbarometer kepada madhab-madhab tersebut. Madhab mayoritas yang banyak dianut adalah madhab Asy-Syafi'iyah, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi, ya, keturunan dari Bani Talib. Kemudian ada madhab Abu Hanifah, ada juga madhab Hambali, ada madhab Al-Maliki. Semua mereka ini betul-betul tidak keluar dari konteks Islam atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dengan adanya madhab, kita bisa paham dan mengerti perbedaan-perbedaan, sehingga kita tidak mudah dan tidak gampang terkecoh, terpengaruh dengan beberapa sekte-sekte orang yang mereka kadang-kadang tidak bermadhab, suka menyalah-nyalakan ritual, perilaku dan perbuatan yang sebetulnya ada sumbernya, bukan tidak ada sumber, tetapi terlalu terburu-buru menghakimi sehingga mereka mudah untuk mengkafirkan dan membid'ahkan. Waliya'udzubillah. Makanya lahirlah madhab-madhab yang kita kenal. Di Indonesia ini mayoritas Asy-Syafi'iyah, tetapi ada juga ikhwan-ikhwan kita ini yang berbeda. Makanya orang yang kalau bermadhab Asy-Syafi'i, dia mesti tahu apa hal-hal yang berurusan dengan madhab tersebut, sehingga tidak dia membolak-balikkan atau menukar-nukar atau berpindah-pindah madhab.
semaunya sendiri. Ah, ini nggak bisa, dia bilang, ana pakai madhab Maliki dulu deh. Oh anu begini, oh kalau Syafi'i nggak boleh, madhab anu boleh, anu pindah dulu deh. Ya, taklid boleh, ya, tetapi jangan untuk dipermain-permainkan. Ya, seperti masalah al-lamas, menyentuh tangan wanita di dalam asy-Syafi'iyah batal. Yang bukan mahram kita, istri kita batal. Ya, jadi kalau orang bilang ya bersentuhan kita dengan istri kita, ya itu wudunya batal. Tetapi ada madhab-madhab yang lain tidak membatalkan dengan beberapa syarat dan syurut, ya. Dan mereka berbeda pendapat dengan aulamastumun nisa, al-lamas. Ada yang mengartikan di sini lamas kalau ada syahwa baru batal. Ada lagi yang mengartikan lamas di sini al-jima, ya, Imam Malik dan lain. Nah, ada lagi yang mengatakan lamisa, ya, orang bilang bersentuhan, papasan, kena batal, ya. Kuku sama kuku batal tak? Tidak batal. Jadi ada beberapa hal-hal, ya, tapi saya tidak membahas masalah fikih di tempat ini, ya. Tetapi sedikit saja untuk memberitahukan kepada kita, ada ya kunut, ada yang tidak kunut, ya. Nah, ini jangan menjadi satu bahan yang perdebatan, ya, orang bilang, karena al-ikhtilaf bainal ummah rahmah, perbedaan di antara umat itu mendatangkan rahmah, bukan mendatangkan bencana, ya. Kalau ribut tak pernah akur jadi bencana. Ya, ribut, ya, nggak pernah orang bilang mau bersatu, ya, itu sudah bukan waktunya lagi bapak-bapak ibu-ibu, ya. Kita kembali sekarang kepada, ya, ad-din yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mengenal al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, imam besar. Saya sering mengulang dan menjelaskan tentang keagungan dan keistimewaan imam ini, keteguhannya. Seseorang imam yang wara', alim, rabbani. Seseorang imam yang betul-betul luar biasa, ibadah dan ilmunya itu sejalan, selaras. Ilmu banyak, ibadah banyak. Karena banyak orang punya ilmu, ibadah kurang. Terlalu mudah-mudahkan, menggampang-gampangkan urusan karena dia boga ilmu. Tapi ada orang, sosok-sosok seperti a'imah madhab ini, mereka sudah berilmu, pengarang ulung, ya, ibadah dan baca Al-Qur'annya Masya Allah. Banyak kita lihat ada ulama karena sibuk ngajar Quran jarang dipegang, karena sibuk, waktunya banyak di jalan, waktunya banyak di majelis-majelis taklim, sesuatu yang wajar-wajar saja. Karena dia juga irsyadun nas, ya, memberikan pengarahan kepada umat, sibuk dianya. Tetapi yang membuat kita heran, membuat kita bingung, membuat kita takjub, ada seorang imam madhab, dia penulis, pengarang kitab, tetapi dengan kesibukannya yang luar biasa itu, kadang-kadang mereka sholat di waktu malam ketika bertahajud itu, dalam sholat sunnahnya mereka itu bisa mengkhatamkan Al-Quran. Agak aneh. Luar biasa. Sholat malam nih, tahajud, khatam satu Al-Quran. Hada fi sholah, laisa fi kharijis sholah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini di dalam sholat loh, bukan di luar sholat. Sehingga ketika mereka tahajud itu, mereka ibadah sholat, ya. Itu Imam Ahmad bin Hambal tiap malam itu tahajudnya 300 rakaat. Ketika dia marid, ketika dia sakit, dha'ufa jismuh. Tahu, orang kalau sudah kolot, umurnya sudah semakin bertambah, semakin tua, maka tenaganya semakin berkurang. Ketika sudah mulai berkurang, karena umurnya ila ardalil umur, orang bilang sudah mulai tua, renta, Imam Ahmad bin Hambal nggak kuat lagi 300 rakaat tiap malam. Berapa? 150 rakaat.
Kita muda, umur masih masya Allah, makan mantap, ya, tidur ente kurang tidur nak, tamasya, wah, paling suka orang bilang kesana kesini, ya, tapi sholat malamnya 2 rakaat, 2 rakaat, itu juga kulhu yang dibaca, nggak ada istilah mau 1 juz, kulhu diulang-ulang sampai 10 kali, kulhu Allah, la ilaha illallah. Aneh tuh bu, aneh bin ajaib. Umurna muda, padahal mereka-mereka yang berumur tua itu ya punya angan-angan kembali muda loh. Kalau ditanyakan kepada mereka para ulama-ulama besar itu, apa angan-angan kalian? Allah kembalikan masa muda kami. Allah. Angan-angannya apa, Ustadz? Hei orang alim, kalau Allah berikan sama kamu satu anugerah permintaan dan Allah akan ijabah itu, apa yang kau akan minta kepada Allah? Apa? An ya'udani ila sighar. Aku minta kepada Allah kembalikan masa mudaku. Untuk apa Imam? Untuk apa Ustadz? Agar aku bisa menimba ilmu yang lebih banyak lagi. Subhanallah. Itu mereka. Saya berapa kali pernah menjelaskan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kami pernah duduk bersama guru besar kami, Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, duduk di satu tempat di Jakarta. Duduk, beliau menatap wajah murid-muridnya. Ini imam besar, keilmuannya tidak ada yang meragukan, kitabnya dibaca di mana-mana, alim rabbani, ya, min ulama'id dunya, yang terkenal dengan kesohorannya. Sudah begitu, maaf ibu-ibu, ibadahnya jangan ditanya, luar biasa. Itu kalau sudah beliau sholat malam, Habib Zain itu kalau dia sholat malam, pernah ada satu riwayat cerita, ya, ini bukan dongeng dan ini betul-betul akurat, valid, A1. Itu di Saudi ibu-ibu, di Madinah, kalau musim dingin jangan ditanya, selimut pakai 3 lapis pun nggak mempan. Maaf, ya, saya pernah belajar. Itu selimut 3 lapis nggak mempan, masih menggigil kita. AC nggak dipakai. Satu ketika pernah musim dingin datang, anak putri Habib Zain bernama Syarifah Fatimah, anak beliau hafal Quran. Semua anak Habib Zain hafal Quran. Anak beliau keluar dari kamar kedinginan, selimut 5-10 lapis nggak mempan, sehingga dia kedinginan. Ketika dia lewat di depan kamar ayahandahnya Habib Zain, tiba-tiba dia merasakan hawa panas keluar dari kamar itu, seperti ada orang bakar api unggun, sehingga dia duduk di depan kamar, nikmat, hangat badannya yang di kamarnya kedinginan. Penasaran putrinya ini, dia buka kamar ayahnya, dia lihat ayahnya sedang ibadah kepada Allah, sholat. Ternyata sholatnya Habib Zain itu menghangatkan situasi semua, menjadi hangat dengan zikirnya dan kepada Allah. Ketika dia berinteraksi dengan Allah, yang dingin Allah bungkus dengan kehangatan, sehingga bukan dia saja yang merasa hangat, siapapun anak keluarganya, mereka berbaris di depan, belakang, atau di kamar beliau, cuman numpang ngadem. Ini kisah nyata. Ini putrinya yang ngomong, bukan orang lain. Saya tuh kalau musim dingin nggak perlu bakar-bakar api, saya diam aja dekat kamar ayah saya ketika malam dia sholat. Saya rasakan kehangatan yang luar biasa. Ketika dia salam, dia toleh kepada saya, dia tersenyum, lalu kemudian dia putarkan tasbihnya. Hawa panas itu semakin mengenai diriku, sehingga aku menangis ditengok oleh ayahku.
Semakin zikir itu dibaca, semakin hangat badan putrinya tersebut. Betapa luar biasa. Dia panggil ibunya, dia panggil semua saudara-saudaranya, semua diam di pintu. Ayahnya yang sedang berzikir kepada Allah. Zikir apa yang dibaca? Sedemikian luar biasa interaksinya dengan Allah. Tulisan bukunya jangan ditanya. Buku setebal ini buku tebal yang kita baca biar antum tahu. Ini bukan buku yang sengaja dikarang oleh Habib Zain. Ini Manhajus Sawi, kitab agung. Ketika ditanya oleh putranya, ditanya Said Muhammad bin Zain, apakah dia bilang kitab Manhajus Sawi itu asal usulnya sampai ditulis oleh Habib Zain itu bagaimana ceritanya? Apa kata putranya? Abahku tidak sengaja menulis kitab ini biar kau tahu. Lalu bagaimana? Ini hanya tulisan-tulisan tangan beliau yang setiap malam beliau kumpulkan. Lalu kemudian beliau taruh. Satu ketika aku sedang membereskan meja beliau, tiba-tiba aku lihat ada lembaran-lembaran kertas yang menumpuk begitu tebal. Aku lihat satu persatu, aku baca. Ini luar biasa, kata Said Muhammad. Ini kalau seandainya dibukukan, sedunia ulama akan mensyukurinya, berterima kasih atas kitab ini. Lalu putranya datang kepada ayahandanya Habib Zain. Habib, Abah, kenapa tidak dibukukan ini? Jangan bukukan. Kenapa Abah? Abah nggak mau buku itu dibukukan. Itu tulisan tangan Abah nih. Subhanallah. Bagaimana kalau dia curahkan ilmunya seluruhnya? Tulisan iseng-iseng bisa seperti ini. Keluar dari seseorang yang hobi zikir sama Allah. Antum tahu Ustazah Halimah Al-Idrus yang maaf beliau muridnya Habib Umar bin Hafid. Tetapi saya pribadi membaca biografi tentang dia, saya lihat dia itu hatinya condong sekali kepada Habib Zain. Seperti ada ta'alluq yang luar biasa. Ternyata betul. Di mana-mana kalau ceramah yang diceritakan Habib Zain, yang diceritakan Hababah Nur, Hababah Maryam. Karena banyak kejadian-kejadian yang istimewa. Pernah diceritakan Habib Zain itu pernah masuk ke Hadramaut, ke Tarim, untuk berziarah. Ketika mau berziarah, namanya ada satu orang syekh terkenal, Syekh Said Al-Amudi, luar biasa, dari kalangan masyayikh. Ketika ingin berziarah Habib Zain ini mendatangi dari ziarah Jambal, ziarah. Tiba-tiba Habib Zain ketika mau sampai ke tempat itu, rupanya rombongan-rombongan yang ikut sama Habib Zain termasuk istrinya. Habib Zain ini maaf, kalau sudah berjalan lupa makan. Nggak kayak kita yang dia pikirkan restoran, mau berhenti di mana, makan apa. Sehingga jam 11 siang itu Habib Zain belum berbicara tentang mau makan di mana. Sehingga orang-orang yang ikut berziarah dari Indonesia itu berpikir, loh ini kok perut nggak diisi-isi. Dia lihat Habib Zain itu asik terus pegang tasbihnya, mulut kumat kamil. Sehingga dia bingung. Nggak ada yang dia makan, nggak ada yang dia minum, nggak ada yang dia kunyah, tapi mulutnya selalu. Kok ini orang tidak pernah memikirkan untuk makan. Sehingga ada satu orang jamaah yang memberanikan diri ngomong sama istri Habib Zain, Hababah, kami lapar. Kami lapar Hababah. Apakah Habib Zain tidak lapar? Dia bilang, suamiku kalau sudah pegang tasbih lupa makan. Dia lupa waktu karena dia sibuk sama Allah. Akhirnya saking terus dibawa jalan, ziarah, istrinya nggak enak hati sama penumpang dari Indonesia. Di stoplah di satu tempat, ada roti, ada teh, minumlah mereka di situ. Habib Zain diam di mobil aja dengan wiridnya, karena puluhan ribu wiridnya. Bukunya segini tuh buku wiridnya, dari bulan sebelum tidur sampai bangun tidur segini besarnya buku. Jangan ditanya aurat-auratnya. Saya sendiri sebagai muridnya saja menganggap tidak tahu.
Makom seperti apa yang beliau miliki? Makom yang luar biasa. Kedekatannya dengan Allah dan kedekatannya dengan Nabi Muhammad luar biasa, sehingga dia tidak memikirkan dunia, tidak memikirkan perutnya. Ketika makan, kemudian jamaah-jamaah Indonesia ini kan kalau nggak makan nasi itu kan maaf ya, orang kalau nggak makan nasi itu nggak nendang, tahu nggak orang kalau bahasa Betawi, tidak nendang itu maksudnya nggak kenyang. Kalau makan roti pasti masih lemes. Kalau udah masuk yang namanya beras, padi, baru kenyang. Aneh bin ajaib. Padahal di dalam beras itu semua gula. Gulanya banyak. Subhanallah. Sehingga mereka lapar. Terakhir sudah nggak kuat istrinya. Habib, ini kita mau makan di mana? Min ziarah ila ziarah, min ziarah ila ziarah. Mau makan di mana? Ini kita bawa tamu, malu saya, kata istrinya. Mereka mukanya udah berubah semua. Oh begitu ya, kata Habib Zain. Oh begitu ya. Iya, ditengok sama Habib Zain. Lapar kalian semua. Lapar Habib, lapar. Baik, dia bilang. Nanti kita ada orang yang akan jamu kita. Ada orang yang akan menjamu kita. Siapa? Subhanallah. Datang Habib Zain masuk ke satu masjid untuk sholat maghrib di masjid tersebut. Rupanya sudah ada orang nunggu pakai motor. Ketika nunggu orang itu pakai motor laki-laki, kemudian dia salaman sama Habib Zain, dia katakan, Habib, fadhal, mampir ke rumah kami, sudah siap semuanya. Habib Zain ketawa, senyum sama yang ikut-ikut. Ada yang jamu. Tersenyum semua orang Indonesia berikut istri Habib Zain. Sesampainya di sana, masuk, kaget mereka. Semua jamuan penuh. Seperti ada pesta besar. Kambing guling, ada ini daging segala macam. Penuh. Padahal yang diundang nggak banyak. Cuman satu mobil ini saja. Tapi makanan dari ujung sana sampai ujung sini. Habib Zain duduk, dia singkapkan bajunya. Makannya nggak banyak. Kadang-kadang 3 suapan berhenti. Ini yang lain lahap. Makan lahap luar biasa. Pokoknya aji mumpung, tahu aji mumpung? Mumpung ada kesempatan. Dia pikir dari pagi nih udah lapar bener-bener nih. Kalau orang puasa, orang bilang balas dendam. Semua mau dimakan. Ketika mereka sedang asik makan, rupanya istri Habib Zain ini ada yang merasa terganjal di hatinya. Siapa kalian ini? Sehingga dan ada apa kalian sampai menjamu kami seperti ini? Dia panggil istrinya. Aku mau tanya, dia bilang. Belum pernah ada obrolan atau perjanjian kami akan makan di rumah ini. Siapa kalian? Kami ini, bangsa ini segala macam. Ya, dia bilang, kenapa bisa seperti ini? Dia bilang, sebelum Habib Zain datang, suamiku didatangi oleh Syekh Said Al-Amudi. Tengah malam sedang tidur, suamiku didatangi. Lalu kemudian suamiku dikatakan oleh Syekh Said, hei, suruh istrimu besok masak makan yang banyak. Masak yang banyak, masak yang istimewa. Karena besok aku akan kedatangan tamu. Tolong kau jamu tamuku itu. Orang mulia. Jamu dia. Antum tahu siapa yang nyuruh? Orang yang udah meninggal. Syekh Said Al-Amudi yang sudah wafat lama menyuruh seorang suami dari istri itu untuk dia istrinya masak besok karena ada Habib Zain dan tamu-tamunya akan makan di tempat itu. Antum tahu? Orang seperti Habib Zain bukan cuma dijamu oleh manusia-manusia hidup, ahli barzakh menjamu beliau. Jangankan orang biasa, orang yang sudah meninggal menjamu beliau. Dijamu sama ahli barzakh itu Habib Zain. Itu kisahnya nyata ya kawan. Ya. Orang seperti beliau itu, sampai kata Ustazah Halimah, saya kalau menatap melihat kepada sosok Habib Zain itu, saya kadang-kadang berkata dalam hati, masih ada di zaman ini manusia seperti Habib Zain. Kok masih ada
Manusia yang zikirnya luar biasa, tangannya nggak pernah berhenti bertasbih kepada Allah. Di mana kita bapak-bapak, ibu-ibu? Apa yang kita baca? Bangun tidur apa yang kita baca? Duduk mau makan apa yang kita baca? Tahukah kalian, orang-orang seperti mereka tuh setiap suapan yang masuk di perutnya mereka tahu karena akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga apapun, butiran apapun yang masuk ke perut mereka, selalu mereka doa dan baca agar supaya Allah tahu untuk apa dia makan. Bukan asal cuma bisa mengenyangkan perut. Niat mereka tuh luar biasa. Setiap suapan mereka berselawat, setiap suapan mereka berzikir kepada Allah. Sehingga nasi itu bertasbih, makanan yang masuk di perut mereka bertasbih. Makanya mereka bercahaya, makanya mereka ibadah kuat. Ibadah mereka tak ada tanding di muka bumi ini. Tak pernah kena lelah bapak-bapak, ibu-ibu. Mereka menghatamkan Al-Quran di dalam sholat-sholat mereka. Mana ada orang-orang biasa bisa seperti itu. Setiap malam khatam Al-Quran, setiap malam khatam Al-Quran. Bukan khatamnya di duduk, bukan khatamnya ketika dia sedang naik mobil, bukan. Ketika dia sedang sholat malam, dia khatamkan Al-Quran. Itu orang hebat. Makanya dikatakan Al-Imam Abu Hanifah itu ketika di penjara, dia menghatamkan Al-Quran sampai beliau wafat itu 7.000 kali khatam. Di dalam penjara, bukan di rumah, bukan di tempat yang nikmat, bukan di AC, dalam penjara, digebuk segala macam, makanan nggak karuan dalam penjara, tapi bisa menghatamkan 7.000 kali khatam. Imam azim, penuh sinar. Ikhwan, kita berkaca dari manusia-manusia seperti ini. Laulahum, kalau karena bukan mereka, dari mana kita al-iktida? Karena mereka iktidanya sama Nabi Muhammad. Mereka pengikut-pengikut Rasulullah. Setapak demi setapak yang mereka ikuti itu langkah-langkah Nabi Muhammad. Luar biasa ya ikhwan. Makanya saya selalu ingin mengingatkan kepada antum-antum tentang riwayat-riwayat manusia-manusia agung seperti mereka, biar timbul ghirah, rasa semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekaliber Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, imam yang agung, imam yang mulia. Ada lagi Imam Darul Hijrah, Al-Imam Malik, yang kita kenal dengan Abu Abdillah Malik bin Anas, yang dikatakan la yuftah wa malikun fil Madinah. Tidak boleh ada seorang ulama pun boleh berfatwa selama Imam Malik ada di Madinah. Gak boleh. Itu kisahnya panjang, saya tidak akan kisahkan di tempat ini. Sampai beliau mendapatkan gelar seperti itu. Itu Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ini orangnya warok. Apa itu warok? Warok orang yang selalu hati-hati. Dapat sesuatu dia pertanyakan dari mana ini. Kalau dikasih nggak jelas sama orang, ya dia tidak akan makan, dia akan berikan kepada orang lain. Itu orang warok. Segala sesuatu dia hati-hati, ya. Dia takut khasyah kepada Allah. Itu warok. Bil ain, warok. Orang warok itu luar biasa. Habib Zain itu warok, zuhud lagi. Sehingga ya badannya kurus, umur 90 tahun lebih. Ibadahnya sholat nggak pernah putus di Masjid Nabawi. Bayangkan, coba bayangkan antum, berapa puluh tahun dia habiskan bersama Nabi Muhammad. Berapa puluh tahun dia pakai dalam waktu-waktu sholatnya untuk berziarah kepada Nabi Muhammad. Apa nggak hebat? Apa nggak luar biasa? Luar biasa. Dia hidup di kota Nabi. Madinah itu kalau ada orang nggak beres, minggir. Biar antum tahu. Al-Madinah tatrud, ya, likulli khabis. Kalau ada orang yang buruk-buruk tuh terlempar keluar dari Madinah, nggak boleh di dalam. Bersih, steril. Nggak boleh ada orang jorok di Madinah. Biar antum tahu. Dulu ada santri-santri, ya, di tempat Habib Zain mondok, ya, melanggar pulang, melanggar dipulangkan.
bapaknya nangis lagi, minta dibalikkan, balikan lagi, diterima lagi, melanggar deui lagi, pulang. Ya, sehingga orang banyak bertanya, kenapa ini orang pulang? Apa kata beliau? Madinah ini kota bersih, ya, tidak akan menerima orang-orang yang punya pelanggaran-pelanggaran. Ya, akan mendapatkan teguran-teguran terus. Subhanallah, ya. Kemuliaan dan keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Sehingga Imam Malik rahimahullah, ya, seorang imam yang betul-betul guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, diberikan keberkahan, keagungan, ya. Bagaimana suluk adabnya sama Nabi Muhammad. Beliau, ibu-ibu, Imam Malik tuh kalau lagi baca hadis untuk meriwayatkan satu hadis Nabi Muhammad, beliau itu mesti bebersih-bersih. Setiap ada orang datang menanyakan perihal hadis, riwayatnya, perawihnya, kedudukan hadisnya kumaha, itu beliau suruh tunggu tamunya, tunggu sebentar. Dia masuk ke kamar mandi, fakta salah, mandi yang bersih. Habis mandi dia pakai pakaian-pakaian yang paling istimewa, pakaian baru. Dia pakai imamah, dia pakai minyak wangi yang paling mahal, yang baunya luar biasa. Dia pakai, ya apa? Liyarwi hadis Rasulullah, untuk meriwayatkan satu hadis Nabi Muhammad. Beliau untuk menanyakan hadis. Ada kejadian ketika dia baca itu hadis, tiba-tiba ada kalajengking akrab menggigit beliau. Gigitan bukan cuma 1-2 kali, ibu-ibu, 16 kali gigitan. Antum bisa kebayang, 1 kali gigitan saja sama kalajengking padang pasir, mati kita, biru badan. Ini bukan kalajengking dari orang bilang, ya, dari Taringgul, dari, bukan. Kalajengkingnya padang pasir, ya, bukan juga kalajengking dari Maracang, bukan. Kalajengkingnya dari padang pasir yang betul-betul, ya, berbisa, berbahaya. Sekali kena aja, kalau nggak segera dilakukan tindakan, mati. Nggak main-main, ya kawan. Tapi beliau bertahan sampai sahabat-sahabat beliau melihat keringat keluar, muka membiru, pucat Imam Malik. Tapi dia nggak berani memotong hadis Nabi Muhammad. Terus dia baca sampai selesai, baru dia singkapkan bajunya, ada kalajengking, dan kelihatan itu berapa, 16 kata sahabatnya, digigit 16 kalajengking, baru dia geserkan kalajengking. Nangis semua itu murid-murid yang ada di situ. Kenapa nggak dari tadi ya Imam? Apa dia bilang? Aku malu sama Nabi Muhammad kalau aku potong hadisnya. Bayangkan antum, nabinya udah wafat, tapi adabnya terus dia bawa Imam Malik. Ikram, ta'zim kepada Rasulullah. Bagaimana nggak mau naik magomnya? Bagaimana nggak mau tinggi? Nggak seperti kita, depan guru masya Allah, di belakang guru lain lagi. Duduk kalau ada guru masya Allah, memperlihatkan sifat tunduknya, akhlaknya. Kalau nggak ada guru udah liar. Mereka itu maaf ya, takdimnya kepada guru mereka tuh luar biasa. Ada di antara mereka kalau datang gurunya tuh karpet merah mereka gelar untuk memuliakan. Makanan apa saja mereka sidangkan di depan. Antum tahu Imam Malik ketika Ramadan diundang sama muridnya untuk makan, buka puasa. Ketika datang Imam Malik mau buka puasa, tiba-tiba Imam Malik melihat semua jamuan makanan luar biasa yang diberikan sama muridnya tuh kepada Imam Malik untuk membatalkan puasa Ramadannya, itu luar biasa. Ketika azan berkumandang, fadhalu, kata muridnya, fadhal ya Imam, fadhal ya Syekhana, silakan. Namanya murid memuliakan gurunya. Imam Malik nengok ke sana, nengok ke sini, nengok muridnya, memperhatikan gurunya, ingin membahagiakan gurunya. Tiba-tiba Imam Malik ngambil korma, dia batalkan puasanya, dia makan sambil gemetar tangan beliau. Dia makan, gemetar tangan beliau. Setelah itu dia minum seteguk air. Habis itu dia nggak makan lagi yang lain, nggak makan daging, nggak makan baka
nangis. Dia ambil kain untuk melap air matanya. Selesai ketika ingin sholat maghrib berjamaah, ya sholat. Habis sholat muridnya memberanikan diri, samihna ya Syekh, aku minta maaf barangkali ada hidangan yang gak cocok dan tak layak untukmu yang aku sajikan, tapi demi Allah kulakukan semua ini sebagai rasa ta'zimku dan rasa terima kasihku. Engkau telah mengajarkan ilmu kepada aku. Magasar, kata Imam Malik, apa yang kau berikan tidak ada yang kurang. Magasar, ya waladi, wahai anakku, nggak ada. Ashkuruk, aku terima kasih, kata Imam Malik. Lalu mayu bekika ya Imam, kalau begitu nggak ada yang kurang, apa yang membuat engkau menangis ya Imam? Apa yang membuat kau tidak makan yang lain kecuali kurma? Apa? Kala ya waladi, ketika azan berkumandang, aku ingin buka, aku bingung kemana tanganku ini mesti menyentuh. Tiba-tiba tanganku ini menyentuh kurma. Ketika kurma itu masuk ke dalam mulutku, fatadzakartu habibi Muhammad, aku ingat kekasihku Rasulullah. Dengan apa Nabi buka ketika puasa? Makan apa Nabi Muhammad? Kau berikan semuanya, daging dan lain-lainnya, begitu nikmat, begitu luar biasa. Tapi aku ingat betapa sedikitnya Nabi ketika berbuka. Aku ingat bagaimana yang dialami Rasulullah, sehingga aku tidak mau menyalahi Nabi Muhammad. Aku makan dengan kurma saja cukup, supaya aku sama dengan Rasulullah ketika berbuka. Ya Allah, ikhwan, sifat ta'zim, sifat pengagungan yang luar biasa yang diberikan Imam Malik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan heran bapak-bapak, ibu-ibu, seseorang kalau punya ilmu sedikit, asal di hatinya ada takdim, ikram kepada guru, kepada Nabi Muhammad, maka orang ini akan bersinar hidupnya. Enggak perlu ilmu banyak, sedikit saja asal diamalkan, ya. Kemudian ya ilmunya diajarkan kepada orang lain, lalu kemudian tekun di dalam beribadah, takdimnya kepada gurunya luar biasa, khalas, berterbangan, barokah ilmunya. Karena orang menuntut ilmu itu yang dicari barokah, bukan dicari ketenaran, bukan dicari kesohoran, ya, bukan dicari kemuliaan, bukan di tempat ini, ya, mencari itu, ya. Kemuliaan itu kita cari nanti di akhirat, irtifa'il maqam nanti di akhirat. Wa ahsanul irtifa'i wa ahsanul istima'i, paling tingginya derajat, paling nikmatnya perjumpaan dan duduk bersama Sayyidina Muhammad. Nanti di akhirat tempat yang paling nikmat, duduk yang paling nikmat ketika kalian kumpul dan duduk bersama Rasulullah. Itu kenikmatan yang agung, dan tidak semua orang bisa merasakan itu kecuali orang-orang yang punya hubungan khusus dengan Nabi Muhammad. Kalian akan selalu duduk seperti kalian duduk seperti di tempat ini. Kalian akan selalu dipandang oleh Nabi, akan selalu diperhatikan oleh Rasulullah kalau kalian punya ta'alluq, punya hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita membahas masalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam madhab kita, madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Muttalibi, Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau Imam Syafi'i itu hafal Quran ketika beliau masuk umur 7 tahun. Sudah hafal Quran. Itu Imam Syafi'i. Di sini kita umur berapa nih hafal Quran? Ada yang umur 5 tahun hafal Quran, ada? Lebih dari Imam Syafi'i berarti ada. Nah, ada yang 50 udah hafal Quran. 70 belum. 1 juz, 2 juz. Masih alhamdulillah. Ya, masih alhamdulillah. Daripada nggak hafal sama sekali. Makanya nikmat kalau mengirim anak untuk menghafal Quran di pesantren, ya, di tempat-tempat untuk membimbing mereka, nikmat. Kenapa? Nanti anak kita itu yang akan memakaikan, ya, di atas kepala kita itu mahkota dari emas di hadapan Allah. Dia akan pakaikan di kepala ayahanda dan ibundanya. Subhanallah. Allah katakan, ya fulan, ambil mahkota itu, pakaikan di kepala orang tuamu.
Nikmat ditonton oleh manusia-manusia, khalaik semua. Nikmat bapak-bapak, ibu-ibu. Karena penghafal Quran bisa memberikan syafaat untuk keluarganya, para penghafal. Dan yang paling antik ya, saya nih maaf, saya itu paling memuliakan sekali orang penghafal Quran. Saya tunduk kepada mereka, dan kalau saya berjabat tangan dengan mereka, saya cium tangan mereka, para penghafal Quran. Kenapa? Karena mereka keluarganya Allah. Kalau kita belum tentu keluarga, kalau mereka keluarga. Ahlul Quran hum ahlillah. Orang-orang penghafal Quran itu mereka keluarganya Allah. Bayangkan antum, nggak dibilang fulan, nggak dibilang si anu, nggak dibilang umat, nggak dibilang hamba, tapi keluarga aku, kata Allah. Siapa yang nggak bangga dibilang keluarganya Allah? Bayangkan antum, lebih dari uang miliaran. Kalau asal kita dapat, ya, orang bilang makom, kedudukan, dianggap keluarganya Allah SWT. Itu para penghafal Quran. Biar antum tahu, semua orang bisa masuk surga gampang, kecuali penghafal Quran disuruh diam dulu. Stop. Kepada siapa kalian ingin memberikan syafaat? Sok, mangga, kata Allah, silakan. Pulan dipanggil keluarganya, masuk, ayo bareng. Itu ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita penghafal Quran, insya Allah. Dimudahkan sama Allah, insya Allah. Itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau hafal kitab Muwatta. Muwatta lil Imam Malik. Yang ngarang kitab Muwatta gurunya Imam Malik. Imam Maliknya nggak hafal, tapi Imam Syafi'i hafal. Hebat ya. Makanya pernah ketika Imam Syafi'i datang ingin berguru kepada Imam Malik, itu ajudannya ngomong, ada di depan namanya Muhammad bin Idris, ingin, ya, belajar kepada antum. Kata Imam Malik, ya, gullahu khallihi yarji, katakan kepada dia suruh pulang kembali. Iqra kitabi Muwatta, suruh dia baca kitabku Muwatta. Sumairja, kalau udah baca, udah hatam, suruh balik lagi ke sini. Datang ajudannya, maaf, dia bilang, tuan, guru saya, ya, atau atasan saya menyuruh Anda kembali dulu, suruh telaah, pelajari kitab karangan beliau yang namanya Muwatta. Kalau udah khatam, baru balik lagi kemari, baru dia akan mengajarkan ilmu kepada Anda. Apa kata Imam Syafi'i? Bukan dia sombong. Qul li syekhak, katakan kepada imam itu, bilang bahwasanya Muhammad bin Idris dia sudah hafal kitab Muwatta. Kaget Imam Malik, sahaya jelma itu, ini anak muda siapa? Dia bilang. Keluar Imam Malik, dia tengok, dia sapa. Awal pertama kali dia melihat dan menatap wajah dan matanya Imam Syafi'i, lain ini orang ini, nggak sembarangan. Dipanggil, ta'al masmuk, siapa namamu? Muhammad bin Idris. Dia lihat, pegang tangannya, dia lihat, oh, gala ya walad ya gulam, ya, saufa yakunu laka sya'nun azim, kamu akan menjadi orang besar. Udah tahu Pak, cuman nginiin telapak tangan. Iya mah orang datang ke dukun, mbah diramal bah kumaha ieu. Lihat garis-garisna ieu, tunggu. Oh, ieu rezekinya seret ieu. Anu kieu anu, nauzubillah. Datang kepada kahin, dukun-dukun, peramal-peramal. Ini anak saya mau dinikahkan sama anu kumaha mbah, cocok tuh anu kumaha. Oh, pecahkan telur 7, sembelih ayam kampung yang kakinya 4. Bingung nyarinya di mana. Ambil kambing hitam, bagian hidungnya aya putina, bodasna, sembelih, kemudian kepalanya gantung buang ke laut. Syirik. Banyak tuh seperti itu. Banyak kepercayaan yang begitu-begitu. Kenapa nggak datang ke ulama? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah perintahkan kok. Tanya kepada mereka ahlu zikir. Siapa? Para ulama, para ustadz. Datangi mereka, tanya. Mereka akan mengambil jabaran dari Al-Quran semua. Di dalam Islam ini, dalam Islam kita ini, nama fulan cocoknya sama nama ini tuh ada bapak-bapak. Dipelajari itu. Kalau namanya Ali tersusun atas berapa huruf, nama perempuannya ini begini-begini. Oh nanti kalau dikawinkan suka banyak bertikai. Kalau dinikahkan begini-begini.
Terus dia bilang, saya cinta sekali. Kalau begitu nanti sebelum nikah rubah nama perempuan itu supaya nama itu cocok sama. Subhanallah. Maaf ya ibu-ibu ya. Sampai ada seperti itu ibu-ibu, kita pelajari. Biar tahu antum. Jadi bukan urusan-urusan yang mistik-mistik, bukan. Memang ada kitabnya. Gitu. Hari apa begini itu ada semua di dalam kitab ada. Dari ulama-ulama terdahulu ada. Jadi jangan bingung-bingung, Islam ini udah komplit. Jangan mencari-cari paranormal yang mereka sendiri nggak bisa ngeramal dirinya kok. Pengen hidup mewah, kepengen kaya, tajir. Yang kita datangi nggak tajir, hidupnya susah. Rumahnya genteng 10 bocor. Ente datang mau gandakan duit, pulus. Ini duit 100 juta mau dibikin berapa? 1 miliar. Di mana kita punya otak? Makanya bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, para aimah ini ya menjadi orang bilang gambaran untuk kita, ya, barometer untuk kita supaya kita mengikuti bagaimana ya ketekunan mereka, keuletan mereka, ya, mereka bisa membagi-bagi waktu mereka. Nabi dalam satu hadis itu pernah bersabda Nabi Muhammad. Apa sabda Nabi Muhammad? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alima Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman. Nanti akan ada seorang alim dari suku Quraisy yang mana keilmuannya itu betul-betul timur dan barat. Ya, seperti lautan, ya. Jadi di muka bumi itu ilmunya itu betul-betul mencakup. Tapi dari suku Quraisy. Kata Imam Ahmad bin Hambal, hadis ini dituju ya kita para ulama-ulama ahli hadis ya beranggapan bahwa yang dimaksud Nabi Muhammad itu adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Muhammad bin Idris. Kenapa? Karena sosok-sosoknya, ciri-cirinya mirip sekali dengan Imam Syafi'i. Antum tahu, setiap 100 tahun ada mujaddid. Setiap 100 tahun Allah selalu melahirkan pembaharu dalam Islam ini. Ada mujaddid, ya, cendekiawan, pembaharu dalam Islam. Itu namanya mujaddid. Setiap kapan itu? Setiap 100 tahun. 100 tahun muncul, nanti 100 tahun lagi muncul. 100 tahun pertama itu muncul yang namanya ya adalah khalifah kelima, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Itu mujaddid. Setelah beliau Imam Syafi'i. Subhanallah, ya. Jadi orang-orang yang memang luar biasa keilmuannya. Imam Syafi'i itu luar biasa. Jangankan orang lain, gurunya Imam Malik mengakui kehebatan ilmu muridnya ini. Sampai beliau katakan, man aroda bi ilmin nafis fa alaihi bi Muhammad bin Idris. Siapa orang kepengen belajar ilmu yang ada bobotnya, ya hendaklah dia duduk di majelisnya Imam Syafi'i. Ilmu nafis namanya. Jadi ilmunya berbobot, ya. Ilmu yang benar-benar orang bilang, ya, bukan ilmu sembarangan orang bilang, ada harga itu ilmu. Ya, duduk kata Imam Malik di majelisnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Imam Syafi'i ini kalau dalam satu hari itu dia bagi waktunya itu menjadi 3 bagian. Ajza, ya, dia bagi, orang bilang waktunya itu waqad jazza laila salasata ajza. Dia bagi malam itu menjadi 3 bagian. Apa saja? As-sulusul awal, sepertiga malam pertama yaktub, nulis. Sepertiga malam nulis, ngarang. Ya, menulis beliau, ya, yu'allib, mengarang kitab itu. Wasulusus sani, dan sepertiga lagi ya yusalli, salat. Bayangkan orang kalau mau berkah hidupnya ya begitu. Dia bagi waktu-waktu malamnya. Ya. Sepertiga pertama nulis, sepertiga kedua salat, sepertiga ya terakhir tidur. Kan hebat. Kalau orang kumaha? Dibagi berapa, Bu? Kita dibagi berapa, Bu, dalam satu malam? Tidur kabeh. Tidur terus. Aduh ya Allah, kayak Mbah Barijan aja orang. Tidur nggak bangun akhirnya. Ya kan, ayah lagu nak tidur bangun lagi. Tahu kan pengarang itu viral,
Yo main gitar, rambutnya yo tidur, bangun lagi. Akhirnya subhanallah tidur, nggak bangun, meninggal dunia. Subhanallah. Lagunya tenar, luar biasa. Sekali dia nyanyi itu tidur, nggak ada lagi bangun, udah habis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Intakala ila rahmatillah. Ya, makanya orang akan dimatikan bagaimana kebiasaannya. Ya, yamutul mar'u ala ma asya'alih. Catat baik-baik ini hadis Nabi. Yamutul mar'u ala ma asya'alih. Seseorang itu akan diwafatkan kumaha kebiasaana. Kalau biasanya setiap sebelum tidur orang bilang baca 1 juz Al-Qur'an, wafatnya nanti setelah dia menyelesaikan 1 juz Al-Qur'an baru dia wafat. Saya sudah membuktikan dengan mata sendiri orang-orang yang seperti itu. Subhanallah. Kita punya ada orang-orang kita kenal tiap malam ya sholat tahajud tiap malam, nggak pernah lepas. Dalam keadaan dia di rumah berpergian, musim panas, musim dingin, sehat, sakit, sholat malamnya nggak pernah lepas. Subhanallah. Dia bagi waktu-waktunya hanya untuk Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Meninggalnya ketika sujud waktu sholat malam. Jenazahnya bau wangi, semerbak baunya. Semua orang yang mengangkat jenazahnya itu baunya menyebar. Ketika dimandikan baunya menyebar. Orang kan kalau habis mandiin mayit macam-macam, ada yang suka nutup hidung, ada yang pakai masker. Ini mah enggak, ketika mandikan jenazahnya semua orang menghirup bau yang luar biasa. Yang di masjid, yang di kuburan, demi Allah saya kasih tahu sama antum. Bahkan setelah dikuburkan berhari-hari, berminggu-minggu orang yang lewat di kuburan itu mencium bau harum dari kuburan itu. Apa yang terjadi ya ikhwan? Kenapa? Golbuhu ma'allah, hatena sama Allah. Gak pernah lupa mereka, selalu ingat Allah. Saat senang, susah sama Allah. Malam, Pak, Ibu, orang kalau suka bangun malam, sholat malam, derajatnya diangkat sama Allah. Interaksinya cuma sama Allah, hubungannya cuma sama Allah. Kenapa? Karena malam itu orang pada tidur, orang bobo. Sementara ente sholat ibadah, baca Quran, baca aurat, zikir-zikir. Sementara orang pules tertidur. Wah, ente ingat sama Allah, apa nggak hebat? Dan asal ibu-ibu tahu, sepertiga malam itu Allah mendekat. Bahkan Allah menantang, siapa yang mau memintakan ampun akan aku ampunkan. Siapa yang mau bertobat akan aku berikan tobat kepadanya. Siapa yang punya hajat akan aku berikan hajatnya. Itu di sepertiga malam, Pak. Kurang lebih 1:30, jam 2 ke atas. Itu jangan jam 2 masih tidur, repot itu. Bangunkan diri kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Ingat Allah. Hidup ini singkat. Kalau kita nggak pernah bersama Allah, kapan kita mau bersama Allah? Kalau kita nggak mau duduk sama Allah di waktu malam, di saat orang tidur, lalu kapan kita mau sama Allah? Kalau nggak bisa diri kita bikin diri kita menjadi mutmain. Ketika kita bisa ibadah dengan Allah, lalu di waktu apa yang kalian ingin berdua dengan Allah? Kalau bukan di waktu malam. Antum tahu, HP kalau dipakai pagi sampai sore sibuk. Tahu? Makanya signal naik turun. Internet kalau di waktu pagi sampai petang itu berdesak-desakan. Tahu antum? Kenapa? Karena miliaran manusia yang menggunakannya, sehingga dia itu kadang-kadang ya orang bilang loadingnya payah, kadang-kadang tersendat, internet agak terganggu. Kenapa? Jangan nyalahkan orang yang mempersiapkan itu, yang menjadikan dia itu seperti itu lemot, ya apa? Terlalu banyaknya yang menggunakan. Paham? Bukan cuman antum saja yang mau buka Google, bukan cuman kita saja yang sedang orang bilang mau buka YouTube, masih banyak orang ratusan juta yang mau pelanggan simpati, Excel dan lain sebagainya. Kenapa? Makanya dia tuh sibuk. Nah, kalau malam main internet bebas hambatan. Kadang-kadang baru gini, muncul gambar, kok mudah, gampang. Kenapa?
Karena malam itu waktu hening, banyak orang makanya malam koneksi kita sama Allah tuh tajam. Paham? Kenapa? Karena di malam itu nggak banyak yang sedang minta sama Allah. Ya, ini maaf saya ngomong agak dalam sedikit ya biar paham. Karena kalau malam ibu-ibu banyak orang bobo, jadi hamba-hamba ini ada yang belum sempat minta sama Allah. Tiba-tiba ada 200 hamba yang malam itu sedang minta sama Allah. Kena nggak? Kena nggak sasarannya? Kena. Ada yang lemot nggak? Lancar gitu. Makanya maaf Nabi Muhammad itu nggak pernah gaib dari sholat malam. Musafir ada di tempat sakit atau sehat ya, Nabi nggak pernah meninggalkan sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam untuk para nabi itu wajib. Kita yang dikasih sunnah tapi kadang-kadang nggak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang perlu kita bahas, tetapi waktulah ya yang telah ya orang bilang memisahkan kita. Makanya ya memperbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah, perbanyaklah di waktu malam mengetuk pintu Allah, pintu babur rahmah, rahmatnya Allah. Siapa orang yang selalu mengetuk pintu rahmatnya Allah, maka orang itu akan dicurahkan rahmat oleh Allah. Siapa yang kurang mengetuk pintu Allah, maka Allah tidak akan mengenal orang tersebut. Jadi kuncinya usahakan selalu bersama Allah. Jangan sampai hati kita lengah dengan Allah. Kita doakan mudah-mudahan tokoh Al-Hakim diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada usianya yang ke-20 tahun ini masih akses ya, masih alhamdulillah, masih berjalan, masih lancar. Mudah-mudahan Allah datangkan rezeki dari segala penjuru. Allah berikan keberkahan al-hisyah wal ma'nawiyah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wafat mudah-mudahan diterima oleh Allah amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita saleh dan saleha, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan pintu rezeki yang selebar-lebarnya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiah. Allah jadikan kita manusia-manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.